We are following a developing story regarding an elderly fall incident. Vitals are stable, but we need to move quickly. Let's load him up. Seorang lansia dievakuasi ambulans pagi ini setelah jatuh di kamar mandi. Penyebab pasti jatuhnya masih belum diketahui, namun saksi melaporkan mendengar suara benturan keras. Bapak Ibu, saya mohon, jangan alihkan pandangan Anda. Lihat baik-baik rentetan berita yang silih berganti di layar ini. Ini bukan adegan film. Ini adalah realita pahit yang sedang terjadi di sekitar kita. Mungkin menimpa tetangga atau kerabat kita sendiri. Rumah sakit penuh, IGD antre, dan sirine ambulans meraung-raung membelah kesunyian malam. Penyebabnya seringkali satu musuh yang sama, serangan jantung dan stroke yang datang tanpa mengetuk pintu. Pagi masih bercanda dengan cucu, sore sudah tidak sadarkan diri. Pagi masih gagah ke pasar, malam sudah terbaring kaku, separuh badan tidak bisa digerakkan. Dan tahukah Bapak Ibu, musuh ini seringkali bersembunyi di dalam darah kita selama bertahun-tahun, tanpa suara, tanpa rasa sakit yang berarti. Namanya kolesterol jahat. Dia tidak menyakiti di awal, tapi diam-diam dia menumpuk, menyumbat, dan mematikan jalan napas kehidupan kita. Data medis menunjukkan banyak korban stroke yang sebenarnya sudah merasakan sinyal SOS dari tubuhnya, seperti leher berat atau tangan sering kesemutan, tapi diabaikan karena dianggap masuk angin biasa. Disclaimer lisan. Namun sebelum terlambat, dengarkan ini. Video ini adalah edukasi kesehatan umum dan ikhtiar alami merawat tubuh. Konten ini bukan pengganti saran medis profesional, diagnosis atau perawatan dokter. Jika Bapak Ibu memiliki kadar kolesterol di atas 300 mg per desiliter atau nyeri dada hebat, segera lari ke rumah sakit terdekat sekarang juga. Assalamualaikum, salam sejahtera, sahabat Ruang Lansia. Tarik napas panjang dulu ya Pak, Bu. Hembuskan perlahan. Saya mengerti perasaan Bapak Ibu. Melihat cuplikan berita di awal tadi, pasti bikin jantung berdebar. Mungkin dalam hati Bapak Ibu bertanya, waduh, leher saya juga sering kaku nih. Jangan-jangan giliran saya berikutnya. Tenang. Rasa takut itu sangat wajar. Itu manusiawi. Itu tanda Bapak Ibu masih sayang sama nyawa. Masih ingin menemani anak cucu tumbuh dewasa dalam keadaan sehat. Tapi, tolong pegang janji saya ini. Video yang sedang Bapak Ibu tonton ini bisa jadi adalah titik balik nasib kesehatan Bapak Ibu. Saya berjanji, jika Bapak Ibu menyimak video ini sampai tuntas, nasib pembuluh darah Bapak Ibu bisa berubah mulai malam ini. Kita tidak akan bicara soal obat kimia mahal yang bikin ginjal lelah. Kita akan kembali ke kearifan dapur. Saya akan bongkar rahasia racikan sapu pembersih lemak dari 2 lembar daun sederhana yang aromanya harum tapi khasiatnya dahsyat untuk merontokkan kerak-kerak lemak di tubuh. Jadi, mari kita ubah rasa cemas menjadi semangat sembuh. Sebagai ikrar bahwa Bapak Ibu siap untuk membersihkan tubuh, tolong ketikkan satu kalimat doa ini di kolom komentar sekarang juga. Ketik sekarang ya Pak, Bu. Saya tunggu doanya. Semoga setiap huruf yang diketik menjadi doa yang diijabah Allah. Amin. Baiklah, doanya sudah. Sekarang mari kita pakai logika. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita saat kolesterol naik? Kenapa kok bisa bikin stroke? Mari kita pakai analogi selang air. Bayangkan pembuluh darah di seluruh tubuh Bapak Ibu itu seperti selang air yang panjang di taman. Jantung Bapak Ibu adalah pompa kerannya, dan darah adalah air yang mengalir di dalamnya. Saat kita masih muda, selang itu lentur, bersih, dan licin. Air mengalir lancar, pompa jantung kerjanya santai dan awet. Tapi, karena kebiasaan makan gorengan, santan, dan gula selama puluhan tahun, muncullah
lumut, atau kerak kuning di dinding dalam selang tersebut. Itulah yang disebut plak kolesterol. Bayangkan selang yang penuh lumut tebal. Lubangnya jadi sempit kan? Karena lubangnya sempit, pompa atau jantung harus bekerja 2 kali lipat lebih keras, ngeden, untuk mendorong darah supaya bisa lewat. Tekanan air di dalam selang jadi naik drastis. Itulah kenapa kolesterol sering bergandengan tangan dengan darah tinggi atau hipertensi. Nah, bahayanya adalah jika lumut itu copot atau selangnya sudah terlalu kaku dan tidak kuat menahan tekanan, pecahlah selang itu. Kalau pecahnya di otak, itulah stroke. Kalau mampetnya di jantung, itulah serangan jantung. Sederhana, tapi mematikan. Dan Bapak Ibu perlu tahu satu fakta yang melegakan sekaligus mengejutkan. Bapak Ibu tidak sendirian. Berdasarkan data Kesehatan Nasional dan studi geriatri, diperkirakan 60% sampai 70% lansia di Indonesia hidup dengan kadar kolesterol di atas normal. Artinya, jika Bapak Ibu sedang arisan atau kumpul pengajian, lebih dari separuh teman-teman Bapak Ibu itu sebenarnya juga punya selang berlumut tadi. Ini adalah tantangan biologis massal. Sayangnya banyak lansia yang malah memperparah kondisi ini dengan kesalahan-kesalahan fatal yang tidak disadari. Apa saja kesalahan itu? Jangan-jangan Bapak Ibu melakukannya setiap hari. Banyak yang bilang, kalau badan kurus berarti bebas kolesterol. Benarkah? Atau justru orang kurus lebih beresiko mati mendadak? Jawabannya akan membuat Bapak Ibu kaget. Kita lanjut ke segmen yang paling sering salah kaprah, mitos versus fakta. Banyak lansia terjebak di sini. Merasa aman, padahal bahaya sedang mengintai di depan mata. Mitos pertama, saya kan badannya kurus kering, pasti kolesterol saya rendah. Yang bahaya itu cuma orang gemuk. Stop, ini jebakan fatal. Fakta medisnya, kolesterol itu tidak pandang bulu. Ada kondisi medis yang disebut TOFI, thin outside, fat inside, alias luar kurus, dalam berlemak. Orang kurus seringkali merasa aman, lalu makan sembarangan, gorengan, jeroan, tanpa kontrol. Justru karena tidak ada lapisan lemak di bawah kulit, lemak jahatnya langsung menumpuk di organ dalam dan menyumbat pembuluh darah. Banyak kasus orang kurus yang tiba-tiba kolaps kena serangan jantung karena meremehkan hal ini. Jadi kurus atau gemuk, ukurannya cuma satu, cek darah. Mitos kedua, tanda kolesterol pasti leher kaku. Kalau leher enak, berarti kolesterol aman. Ini juga salah besar. Fakta medisnya, kolesterol sering dijuluki the silent killer, pembunuh senyap. Karena seringkali tidak bergejala sama sekali sampai pembuluh darah tersumbat 70-80%. Rasa kaku di leher atau tengkuk memang bisa jadi gejala, tapi seringkali itu cuma karena otot tegang atau darah tinggi. Sebaliknya, banyak orang yang kolesterolnya 300 tapi merasa badannya enteng-enteng saja. Jangan jadikan perasaan sebagai alat ukur, itu menipu. Mitos ketiga, daging kambing adalah penyebab utama kolesterol naik. Kasihan sekali kambing selalu dikambing hitamkan. Faktanya, masalahnya bukan pada dagingnya, tapi pada cara masaknya. Daging kambing di Indonesia biasanya dimasak jadi gulai atau tongseng yang pakai santan kental yang dipanaskan berulang kali. Nah, santan yang dipanaskan itulah yang berubah jadi lemak jenuh jahat. Kalau kambingnya cuma dibakar atau sop bening, itu relatif aman asal tidak berlebihan. Lalu, bagaimana nasib masa tua kita jika selang air tadi tidak segera dibersihkan? Sebelum masuk ke resep sapu pembersih, saya ingin Bapak Ibu melihat masa depan sejenak. Pilihan Bapak Ibu 5 menit ke depan akan menentukan nasib 5 tahun mendatang. Sekarang, saya ingin Bapak Ibu pejamkan mata sejenak. Tarik nafas. Bayangkan waktu berjalan cepat. Kita ada di 5 tahun dari sekarang. Ada 2 jalan bercabang di depan Bapak Ibu. Jalan pertama, Bapak Ibu tetap keras kepala, tetap makan gorengan tiap hari, malas gerak, dan menolak minum herbal. Bayangkan 5 tahun lagi, Bapak Ibu mungkin terbaring lemah di kamar. Separuh badan tidak bisa digerakkan. Ingin ke kamar mandi saja harus digendong anak. Ingin sholat harus berbaring. Lupa nama cucu sendiri. Menjadi beban bagi orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Sedih sekali rasanya, bukan? Tapi lihat jalan kedua. Jalan di mana Bapak Ibu memutuskan untuk berubah malam ini. Memulai kebiasaan baru. Bayangkan 5 tahun lagi.
Bapak ibu masih gagah berjalan pagi keliling kompleks, masih kuat menggendong cucu, sholat masih berdiri tegak sempurna, dan anak-anak bangga melihat orang tuanya sehat mandiri. Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu sekarang. Jika Bapak Ibu memilih jalan kedua, maka kisah Pak Haji Darmawan berikut ini akan menjadi inspirasi terbesar Anda. Mari kita belajar dari kisah nyata Pak Haji Darmawan, pensiunan berusia 67 tahun. Pak Darmawan ini pecinta kuliner sejati. Tiap ada undangan nikahan, gulai kambing tidak pernah lewat. Mumpung masih hidup, dinikmati, katanya dulu. Sampai suatu hari, beliau mulai merasakan sinyal bahaya. Awalnya cuma kesemutan di ujung jari tangan setiap bangun tidur. Rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Lama-lama, kakinya terasa tebal seperti menginjak spons. Dan puncaknya, beliau sering merasa keliengen, dunia berputar saat bangkit dari sujud. Beliau cek ke dokter, hasilnya bikin syok. Kolesterol total tembus 280 mg per desiliter. Dokter bilang, "Pak, ini lampu merah, sedikit lagi bisa stroke." Pak Darmawan takut setengah mati. Beliau bayangkan wajah istrinya, wajah cucu-cucunya. Beliau tidak mau menghabiskan masa tua di kursi roda. Beliau bertekad mencari pendamping alami. Beliau teringat resep almarhum ibunya, rebusan daun salam dan sereh. Awalnya beliau ragu, tapi beliau telaten. Setiap pagi dan sore beliau meracik minuman ini. Minggu pertama, keringat jadi banyak keluar, badan terasa lebih hangat. Minggu ketiga, keajaiban kecil terjadi. Rasa kebas di tangan saat bangun tidur mulai hilang. Leher yang biasanya kaku seperti beton mulai lemes dan enak digerakkan. Dan bulan ketiga, saat cek dokter lagi, angka kolesterolnya turun drastis mendekati normal. Pak Darmawan cuma senyum. "Saya cuma bersihkan selang air saya pakai sapu dari dapur, Dok." Bapak Ibu, Pak Darmawan bukan orang sakti. Beliau cuma orang biasa yang mau konsisten. Lalu bagaimana cara meraciknya agar tidak pahit dan zat aktifnya keluar sempurna? Ada trik khusus soal jumlah lembarnya. Simak resep lengkapnya. Sampailah kita di inti solusi. Rebusan daun salam dan sereh. Kenapa dua bahan ini? Daun salam mengandung flavonoid yang bekerja seperti deterjen alami, mengikat lemak di pembuluh darah. Sedangkan sereh kaya antioksidan untuk membuang racun lewat air seni. Mari kita buat ritual kesehatan ini. Langkah 1. Siapkan 7 lembar daun salam, cuci bersih. Jangan lebih dari 7 lembar untuk pemula ya. Langkah 2. Siapkan 1 batang sereh, geprek bonggol putihnya sampai membar agar aroma wanginya keluar. Langkah 3. Rebus 3 gelas air, masukkan bahan saat air mulai panas, rebus dengan api kecil sampai air menyusut menjadi 2 gelas. Saring airnya. Warnanya akan kuning kecoklatan cantik seperti teh. Jangan langsung ditenggak ya. Jadikan ini momen untuk diri sendiri. Tuang ke gelas, tunggu hangat. Pegang gelasnya dengan 2 tangan. Rasakan hangatnya menjalar ke telapak tangan Bapak Ibu. Hirup uapnya dalam-dalam. Aromanya wangi rempah yang menenangkan, bukan? Saat Bapak Ibu meminumnya, bayangkan air hangat itu mengalir ke dalam tubuh, masuk ke pembuluh darah yang sempit tadi, dan pelan-pelan melunturkan kerak-kerak lemak yang menempel di sana. Bayangkan, tubuh Bapak Ibu jadi makin bersih, makin ringan, makin sehat. Ucapkan bismillah dan minumlah dengan rasa syukur. Safety warning. Hati-hati ya bagi penderita darah rendah. Kurangi dosis jadi 3 lembar saja karena daun salam bisa menurunkan tensi. Ibu hamil dan penderita ginjal kronis harap konsultasi dokter dulu. Terakhir, lengkapi ikhtiar herbal ini dengan 1 gerakan sederhana. Jalan kaki pagi. Tidak perlu lari. Cukup jalan santai 15 menit saat matahari duha. Sinar matahari membantu membakar lemak dan gerakan kaki memompa darah ke jantung.
Ingat Bapak Ibu, tubuh ini adalah rumah bagi jiwa kita, titipan dari Tuhan. Kalau rumahnya bersih, penghuninya akan tenang dan ibadahnya khusyuk. Jangan tunggu genting baru eling, rawatlah selagi sempat. Minggu depan, saya akan bahas topik yang sering ditanyakan bapak-bapak, yaitu prostat bengkak dan sering pipis malam hari. Apakah masih bisa sembuh alami? Pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video penting itu. Terima kasih sudah menemani saya. Semoga secangkir rebusan daun salam nanti menjadi jalan kesembuhan bagi Bapak Ibu. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.